Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita ngaji kitab Risalatul Mu'awanah halaman 8 baris keempat ya. Wa min dzalika as-salatu bainal maghribi wal isya'i ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anbiya wa ulama usholihin masyarikil adil maghrib wa syahsyal baqali Bahashiminu basiti maramu syiri istiwab syabri wa ila mali bihadul kitab al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lima mukhlishan liwajhillah wa li ilahi kalimatillah wa lil jihadi fi sabilillah wa ala aqidati ahli sunnah wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika, dan yaitu termasuk apa? Termasuk apa kemarin marjanya? As-sunan warida fis sunnah ya. As-sholatu, adapun sholat, bainal maghribi, di antaranya maghrib, wal isya'i, dan isya. Wa aksaruha, adapun lebih banyaknya sholat, yaitu isyruna 20, apanya rokaatnya. Wa ausatuha, adapun tengah-tengahnya isrun, yaitu sittu rokaatin, 6 rokaat. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, adapun siapa orangnya, yaitu sholat siapa man bainal isa'aini, di antaranya 2 isya, rokaataini, kepada 2 rokaat, bana, maka membangun siapa Allah lahu bagi man, baitan, kepada rumah, fil jannati, di surga. Isya ini kepada maghrib dan isya, seperti dalam Al-Quran, komaro ini, samsa ini, itu namanya adalah apa nama kemarin? Bagian dari ablaw, majas ablaw ya. Jadi ketika ada samsun wal qamar, itu dimaknai dengan samsaini, yang seperti itu. Waqala, dan bersabda siapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man, adapun siapa orangnya, yaitu sholat siapa man ba'dal maghribi, di setelahnya maghrib, sitta rokaatin, dengan 6 beberapa rokaat, la yatakallamu, yang tidak berbicara, siapa man bainahunna, di antaranya sitta rokaatin, bisu'in, dengan jelek, adalna, maka membandingi apa sittu rokaatin, lahu bagi man ibadatasna sarota, kepada ibadah 12, apanya sanatan, tahunnya. Ibadatasna sarota, kepada ibadah 12, apanya sanatan, tahunnya. Wa minas sunnati, dan yaitu termasuk sunnah, ihya umma, adapun menghidupkan waktu, bainal isya ini, di antaranya maghrib dan isya. Waqad warada, dan sungguh datang, fi fadlihi, di dalam keutamanya ihya, apa akhbarun, beberapa hadis, wa asarun, dan beberapa hadis sahabat. Wa hasbuka, dan mencukupikah kepadaku apa min dalika, dari itu fadl. Inna Ahmada, sesungguhnya Ahmad, inna Ahmada bin Abil Hawari, sesungguhnya Ahmad bin Abil Hawari. Saya terangkan dulu, termasuk cara kita mendapatkan cintanya Kanjeng Nabi, mendapatkan cintanya Gusti Allah, adalah dengan menghidupkan antara maghrib dan isya. Jadi ini masuk pada bab bagian sholat qobliyatal maghrib dan ba'diyatal maghrib. Jadi maghrib itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Para sahabat mengatakan sebelum sholat maghrib itu ada 2 rakaat berupa qobliyah. Tapi itu tidak muakkad karena diperselisihkan terkait dengan hadisnya.
Kemudian ada ba'diyatul maghrib. Imam Ghazali berbeda lagi pendapatnya. Kalau menurut Imam Al-Ghazali bukan 2 rakaat tetapi 6 rakaat di dalam kitab Ihya. Silahkan kalian buka, di situ ada keterangannya. Bainal maghribi wal isya'i wa aktsaruha isruna rakaatan wa awsatuha 6 rakaatin. Dikatakan ada 20 rakaat, tengah-tengahnya 6 rakaat. 6 rakaat ini yang diambil oleh Imam Al-Ghazali. Sedangkan menurut Imam Al-Haddad itu ada 20 rakaat. Di antara maghrib dan isya. Yang muakkad yakni qobliyah ba'diyah masuk bagian rawatib itu adalah setelah maghrib 2 rakaat. Menurut Imam Al-Ghazali bukan 2 rakaat tapi 6 rakaat. Tuh. Tentang hadisnya itu sudah banyak keterangannya yang jadi intinya seseorang itu tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad seperti yang telah saya sampaikan kepada Gusti Allah kecuali dengan ibadah nawafil. Jadi kalian percuma wiritan gini semua dan lain sebagainya, tapi ternyata ibadah-ibadah sunnah tidak dilakukan. Makanya seperti yang saya katakan dan seperti yang dikatakan Tatlis kemarin itu, mun ongku cinta de Kanjeng Nabi perak abenta dia jangan Tatlis roh. Nah, itu bener debu itu bener-bener debu saya mantap itu. Jadi mun cinta aku ke Rasulullah aja perak abenta pas bukti yaki Nabi semul jadi jadi cinta ke Rasulullah ya kudu bukti dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Salah satunya apa? Witir, rawatib. Itu yang paling penting. Jadi thariqah itu yang perlu kita lalui dulu. Setelah kita istiqomah rawatib, istiqomah witir, baru kita menginjak kepada hal yang lain. Seperti apa? Seperti wirid, istighosah dan lain sebagainya. Inna Ahmad bin Abil Hawari syawara shaykhahu Aba Sulaiman rahimahumullah fi ayyasuman nahar aw yuhyi ma bainal isya. Sesungguhnya Ahmad bin Hawari itu musyawarah siapa Ahmad bin Hawari shaykhahu kepada gurunya Ahmad, rupanya Aba Sulaiman rahimahullah fi ayyasuma, di dalam olehnya berpuasa siapa Ahmad an-nahar di siang hari, au yuhyi atau menghidupkan siapa Ahmad ma kepada waktu bainal isya ini di antaranya maghrib dan isya. Faqala maka berkata siapa sayhuhu ajmi mengumpulkanlah engkau bainahuma di antaranya ihya'ul ayyasu man nahar wa ihya'u ma bainal isya. Faqala maka berkata siapa Ahmad la astati'u tidak mampu saya li'anni karena sesungguhnya saya yaitu mata sumtu ketika puasa saya agak KO dikit istaghaltu maka sibuk saya bil aftari dengan berbuka fi hadzal waqti di dalam ini waktu. Faqala maka berkata siapa syekhu lahu kepada Ahmad idalam tastati apabila tidak mampu engkau anta jama'ahuma kepada olehnya mengumpulkan engkau huma kepada ihya wa isya ini fada maka meninggalkanlah engkau siaman nahari kepada puasa siang hari wa ahyi dan menghidupkanlah engkau ma kepada waktu bainal isya ini di antaranya maghrib dan isya. Suatu ketika Imam Ahmad bin Abil Hawari Suatu ketika Imam Ahmad bin Abil Hawari itu curhat sama gurunya, guru apa cong? Saya itu galau.
antara puasa siang atau saya menghidupkan waktu antara Isya dan Maghrib. Makanya gurunya berkata, kumpulkan saja keduanya, kamu puasa Isya dan Maghrib, kamu lakukan ibadah. Tak mampu guru. Kenapa kok tak mampu? Karena mun saya pasah benaben Maghrib itu berjenakan. Pas bila sih ngakan saya apa? Apa boleh nggak kalian ya? Kita adzan jangan cang lah. Es dawet, ya kan? Habis itu nase, ya kan? Nggak sih kakan kebi di ruang. Telekakan tai babi kebi aja. Jadi tidak mampu untuk melakukan puasa, tapi juga harus menghidupkan Maghrib dan Isya. Karena umumnya orang buka itu mulai dari Maghrib sampai ke Isya. Pun ambil luang bejeng sekecil. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sama gurunya, idza lam tastati an tajma'u ma qada siyaman nahar wahyi ma bainal isyain. Kalau kamu tidak mampu untuk mengumpulkan keduanya, maka tinggalkan saja puasa siang hari dan hidupkanlah di antara Maghrib dan Isya. Beda kalau sama bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu kan ibadah fardu, jadi wajib ya. Begitu pula dengan kodok bulan Ramadan. Ada yang punya kodok bulan Ramadan? Tidak usah ngacung, ini ada kamera soalnya. Ngacung balang. Kemudian waqalat dan berkata siapa Aisyah radhiyallahu anha, ma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dakhala tidak masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti kepada rumah saya ba'dal isya'i di setelahnya isya al-akhirati yang akhir illa shalla kecuali salat siapa Kanjeng Nabi arba'an dengan 4 au sittan atau dengan 6. Waqala dan bersabda siapa Kanjeng Nabi alaihissalam arba'un adapun 4 rakaat yaitu kamislihinnah menyamai arba min lailatul qadri dari salat Lailatul Qadar. Ini hadisnya sahih yang bercerita Sayyidah Aisyah. Jadi salat 4 atau 6 rakaat di setelahnya Maghrib dan Isya itu sama halnya kita sholat di malam Lailatul Qadar. Tapi ingat, Rasulullah itu adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi durasi sholatnya Rasulullah itu seberapa panjang? Kan seperti itu kan ya. Itu yang perlu kita teliti. Kalau memang Rasulullah itu uswatun hasanah, maka namanya uswah itu harus sesuai konteks umat manusia pada umumnya. Maka umat manusia pada umumnya mampunya sholatnya seberapa panjang? Kira-kira menurut Rasulullah macam Yasin deh, baik torok di kalian. Tak kira torok dah. Maka Rasulullah itu tawassut tengah-tengah. Imam Al-Ghazali ngambilnya yang 6 rakaat. Dan diberikan catatan untuk tidak membaca surat yang terlalu panjang. Imam Ghazali itu murni interpretasi beliau terkait hadis itu, bukan lagi ada keterangan di hadis sholat kutudaiyah, anun kutudaiyah tidak ada di hadis itu. Justru yang menginterpretasikan hadis tersebut adalah Imam Al-Ghazali. Berarti berapa lama sholatnya? Eman loh. Baru tahu kan kalian kalau ternyata itu setara sholat Lailatul Qadar bainal maghrib wal isya. Mangkana kalau nikah ibadah lain boleh. Kerja bibinir ya. Ibadah bainal maghrib wal isya. Karena kan titik tekannya kan apa? Titik tekannya di situ kan yang hadisnya dari mana? Titik tekan dari hadis tersebut adalah tidak melakukan perbuatan baik dan melakukan ibadah. Ibadah apapun, tapi Rasulullah dia sholat 6 rakaat ngadep dak usah.
Tapi mun tak mampu nang sholat minimal kalian tidak melakukan kejelekan. Karena batas minimalnya dan ada batas maksimalnya. Jadi mun ngakui batas maksimalnya berarti kita mendapatkan kebaikan berupa sholat Lailatul Qadar, sholat yang setara Lailatul Qadar. Mun tak mampu ya kerja bini, pahala itu. Mun seneng bini pahala. Mangan kalian deh malah tak jomblo itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Muncul dari alumni jomblo deh lah siapa tanyakin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sedebu Sayyidatina Aisyah. Sedebu. Benih Bu Marni apa siapa? Masa tak percaya kalian? Wa alaika dan wajib atas engkau bisolatil laili dengan solat malam. Faqala maka bersabda sahabat Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, afdhalus sholati adapun lebih utamanya solat ba'dal maktubati di setelahnya solat fardu yaitu sholatul laili solat malam. Waqala dan bersabda sahabat Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, fadlu sholatil laili adapun mengunggulinya solat malam ala sholatin nahari atas solat siang yaitu kafadli shadaqati sirri seperti utamanya solat sedekah sir alal alaniyati atas sedekah terang-terangan. Waqad warada dan sungguh datang apa anna shadaqata sirri sesungguhnya sedekah sir yaitu tudaifu dilipat gandakan apa sedekah sir ala shadaqatil alaniyati atas sedekah terang-terangan bisa ba'ina dengan 70 apanya tifan lipat gandanya. Kemudian kita juga dianjurkan kalau memang kita ingin dekat sama Allah adalah sholat malam. Maghrib itu juga malam. Di sini kan keterangannya cuma sholat malam. Malam itu mulai kapan? Maghrib sampai subuh. Sholat malam. Berarti karena tidak ditentukan malamnya itu kapan, maka kita harus memahami dari sisi konteks yang lain. Apa itu? Saya sering menyampaikannya. Jadi konteks dari sholat malam itu adalah mencari ketenangan. Jauhin dari riya. Kenapa? Karena kiasnya sama sedekah sir. Sedekah sir itu lebih aman daripada kita sombong, riya dan sebagainya. Begitu juga sholat malam. Kenapa? Karena dalam ibadah itu adalah nyari nyaman. Kenapa kok malam? Karena ke malam ini sepeh, tak ada orang. Jadi kalian murni depan-depan bi Gusti Allah. Seandainya kalian benaben, tak ada orang yang nembunggona. Apakah itu juga sama? Sama, menurut saya. Kenapa? Karena kita terhindar dari riya dan lain sebagainya. Tutup lah abangnya, benar-benar kamarnya itu ditutup, jendelanya semua kunci, gelap juga kan, saya sama kayak malam jadinya itu. Ya, jadi konteksnya itu adalah nyari nyaman. Ibadah itu kita cari tenang. Kapan waktu yang tenang? Itu adalah waktu Kenapa saya pahami seperti itu? Dilalah dohiriyahnya. Tanda yang nampak dari pemahaman saya ini adalah dikiaskan dengan sedekatus sir. Karena bentuk pengkiasannya adalah sedekatus sir, maka konteks pemahamannya adalah dermaj arana beribadah bisa tak riya dan bisa tidak harus malam. Maka bagaimana ibadah yang sab'ina difan adalah ibadah yang dilakukan tanpa riya dan tenang. Jadi simpulnya mas. Satu contoh lagi, kalau ibadah itu nyari tenang, perbedaan pendapat ulama terkait dengan posisi ketika kita berdiri, sholat berdiri. Ya. Kalau Imam Ghazali gimana? Merem. Kalau Imam Syafi'i ngabes kah? Sujud. Mun imam selain karena konteks hadisnya itu adalah dada,
bisudurikum kan gitu kan ya. Akhirnya aku tuh dengar 3 ulama ini sudah beda berpendapat terkait kesunahan bagaimana ketika posisi kita mancing. Itu bukti kalau mereka itu nyari nyaman dalam ibadah. Imam Al-Ghazali itu berbicara pendapat perspektif pribadi beliau, bukan melalui pendekatan hadis. Apa? Imam Ghazali tepak sholat nyamanan metem gitu loh. Jadi mulai Imam Syafi'i karena disugesti oleh hadis, akhirnya beliau lebih nyaman ngabes kah sejadah. Pas tepak ke sejadah kalian udah gambar macan apa dia roda Pak. Sedangkan imam yang lain ngabes kah ada. Dan bapak beda kaos partai dia ada Gerindra dia contoh lah. Pak beda gambar deh khas deh roh. Dia roh. Apa ingat ke dia khas malah Pak. Iya kan? Beda pendapat ulama ini. Ternyata konteksnya cuma satu, apa? Nyare sama. Konteks sholat malam itu bisa kita deteksi dari dilalah yang Rasulullah kasih. Clue yang beliau kasih itu apa? Shadaqatus sir. Artinya sholat malam itu tidak terikat dengan malam dan siang, tapi terikat dengan kondisi di mana kita terhindar dari riya, terhindar dari apa? Dari griduh. Pokok harus kayak malam-malam tak ada orang, tenang, tak griduh, tak ada suara gentak dia. Makan semprot baygon kan deh. Takut benda gentak, enggak malah. Apa boleh benda berkai? Buru masuk berkai kamar saya ngarep deh. Siapa sih mikro? Andre. Nyaman deh lu nggak berkai masuk kerja. Iya menang. Semacam itu. Jadi bisa nangkep ya pemahaman saya ya. Jadi sholatul lail itu ya seperti itu. Karena hadisnya jelas gitu. Kenapa Rasulullah kok repot-repot dikiaskan dengan shadaqatus sir? Itu tanda ke umatnya agar lebih memahami lebih dalam lagi terkait dengan apa konteks ibadah yang baik dan benar. Ma'le sab'ina difan. Jelas. Waqad warada anna shadaqatus sir sudah ini. Sab'in waqala dan bersabda sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, alaikum menetapilah engkau biqiyamil laili dengan salat malam. Fa innahu maka sungguhnya qiyamul lail itu da'bus solihina, kebiasaannya orang-orang soleh, qablakum di sebelum kalian semua. Wa muqarribatun dan yang mendekatkan lakum bagi kalian semua ila rabbikum kepada Tuhan kalian semua. Wa mukaffiratun dan melebur lisayyiati kepada beberapa kejelekan. Wa minhat wa manhatun dan mencegah anil ismi dari dosa. Wa matrodatun wa mutrodatun dan penolak liddai kepada penyakit anil jasadi dari jasad. Ini pendekatannya macam-macam ini sudah. Jadi Rasulullah itu agar tidak disalahpahami terkait dengan konteks sholat malam, makanya beberapa pendekatan oleh Rasulullah itu diberikan. Pendekatan yang pertama mukaffiratun lisayyi'at, pendekatan teologis, wa manhatun anil ismi, dapat mencegah dari dosa. Kalau saya lebih ke psikologisnya nanti. Bagaimana orang kalau sholat malam itu dia punya kesadaran tinggi akan apa yang dia lakukan dan menambah keimanan, karena kan malam ini tenang ya. Pikiran itu ke pangeran nunggu ketika niat ngadep, akhirnya dia mengingat apa saja kesalahan-kesalahan yang dia lakukan dan berkomitmen untuk tidak melakukan lagi. Akhirnya sholat malam itu bisa memberikan efek matrodotun apa tadi? Anil ismi. Bagaimana jika konsep tenang, mengingat kesalahan dan lain sebagainya itu juga terjadi di sholat di kamar siang-siang? Kan pada begitu.
Maka tetap kembali ke konsep awal, apa? Nyari tenang. Umum tenang re malam. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah menegaskannya. Alhamdulillahilladzi ja'alan nahara ma'asya wal laila libasa. Itu kan gimana itu? Alhamdulillahilladzi ja'alal laila libasa wa nahara ma'asya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan malam sebagai libasa. Libasa itu apa? Selimut, tempat untuk istirahat. Wan nahara ma'asya, dan siang sebagai ma'asya. Ini perlu penafsiran ulang ketika dipahami. Mun nyari rezeki kudu siang, dari mun orang yang silakon malam, ya kan? Ada orang yang kerjanya itu bukan siang tapi malam, berarti bertentangan bi Al-Quran. Melalakon jadi orang apa? Wan nahara ma'asya, apa yang atas senul itu lakon malam itu, nyari ma'isan itu apa? Wirid ke pangeran. Wah, doa silahul mukmin kan iya. Jadi ada orang yang memang kerjanya malam. Apakah itu bertentangan dengan Al-Quran? Ya tidak. Seperti yang saya katakan tadi, konteks dari waktu sebenarnya bukan waktu yang ingin dituju, tapi apa? Kontekstualis. Jangan salah paham ya, kontekstualis. Saya kemarin terangkan. Jadi ada konteks, ada teks, ada kontekstualis. Kalau konteks itu adalah ini teks, ini Al-Quran, teks. Maka konteksnya adalah sejarah yang melingkupi Al-Quran tersebut. Berarti buru kebudi. Nah, sedangkan kontekstualis adalah kondisi sekarang yang dihadapi. Maka harus ada gerakan ganda antara teks, konteks, dan kontekstualis. Kontekstualis saat ini banyak orang yang silako malam sapam, jaga pom, siang bedung, jaga warnet. Apakah mereka yang mereka lakukan bertentangan dengan apa yang diatur oleh Al-Quran, yakni al-laila libasa wan nahara ma'asya? Diserang mereka itu. Makanya perlu penafsiran. Seperti penafsiran yang saya lakukan akhir-akhir ini, entah saya dikatakan liberal lah, terserah lah. Mahram. Jadi wanita itu kalau keluar harus bersama mahramnya. Ketika dipahami mahram itu sebagai mahram bin nasab atau suami, kan seperti itu ya. Yang jadi permasalahan ke saya sekarang itu, penafsiran ini dilakukan oleh ulama terdahulu di mana hierarki perempuan itu sangat dikekang sekali. Reng bini malah korong londo mun bisa paten kan dia lembek dengar apa. Akhirnya penafsiran yang muncul setelah itu malah reng bini aman, mahram itu dipahami sebagai mahram bin nasab. Kalau sekarang cek binyaring bini itu jalan TV. Sana boy berengi melolo deh. Apaan laku? Contohlah anak sekolah SMP lah. Sekolah SMP 1 kilo perjalanannya. Apaan laku? Ya kan? Pangadranan lo ngonin anan dia, sedangkan dia di tugas lah. Maka saya pahami mahram itu adalah tempat yang aman, mulia, dan harus dijaga. Jadi perempuan itu boleh jalan sendiri selama rute yang dia lewati itu terjamin aman dan terjaga. Maka dia kalau masuk ke wilayah-wilayah preman itu tidak boleh. Seperti di Tanah Abang sendirian itu tidak boleh. Tapi kalau masuk ke entar ke tetangga sana, entar ke sekolah gini, entar ke pondok, ngirim mbaan deh, ke TV tak masalah. Apakah itu naku burungin mahram? Kesoro ibu ping ngirim mbaan ping ke ibu. Ya naseen, ya jembunga, ya kardus sepeda sekar kardus bi jembung. Ki ngibak mahram. Sebenarnya ban lah mahram dia.
Nabu bareng ibun, sedangkan ibun sake. Kok sake bing tak kenal ke bing dan benda jenis. Wah, ruwet Islam itu. Makanya saya menginterpretasikan mahram itu adalah tempat aman di mana orang itu bisa jalan dengan. Bagaimana sekarang kondisi masyarakat sekarang itu kan tak bisa jadi pahamin seperti lamba. Makanya saya bilang ulama terdahulu menafsiri Al-Quran itu disesuaikan dengan kondisi mereka hidup. Contoh siapa? Imam Syafi'i. Kodi nang Irak. Keras. Gini. Doa ke Mesir, muncul kaul itu banyak kaulnya beliau yang bertolak belakang dengan pendapat kaul beliau yang dulu di Irak. Contoh lagi, Imam Syafi'i itu sangat teks hadis banget, ya kan? Tapi ketika konteks masa ngosobu, beliau udah remah nafsirin itu. Cukup setung. Kenapa? Karena beliau hidup di kondisi di mana terjadi peperangan dan banyak kekurangan air. Mumpah tuh ingat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dari masjid Pak. Iya kan? Menyata wudu itu Pak. Asau itu. Ini sunnatullah. Sunnatullah. Seperti sekarang kondisi di Mekah. Di sana berdesak-desakan. Tawaf dan sebagainya. Coba kita pakai konteks di Imam Syafi'i Pak. Nyanyi uduk boleh, nyanyi utak lemare di tawaf sampai kan kiamat tamare aja. Itu bisa dipahami ikhtilaful ulama pendapat ulama itu memiliki konteks rahmah. Kenapa? Karena setiap pendapat itu punya kondisinya masing. Kita mau ikut Imam Syafi'i, dilihat kontekstualisnya kira-kira sama enggak dengan kontekstualis kita saat ini. Kita mau ikut Abu Hanifah, kira-kira kontekstualis dari Imam Abu Hanifah sama enggak dengan kontekstualis kita saat dia gitu. Tapi tetap dengan prosedur iltifatul ijtihad namanya. Ada Pak mandeman dengan intinya deh ya. Kalau ingin dicintai oleh Rasulullah itu tidak cukup hanya dengan bersolawat saja, ya walaupun itu juga bisa, tapi harus melakukan pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi sebagaimana yang disabdakan ma taqarraba abdun ilayya illa bin nawafil. Seorang hamba itu tidak akan pernah bisa semak ke Gusti Allah kecuali kelaban ibadah cek ngarep kalian re tuwa namanti, cek ngarep kalian re apa itu roten di Gusti Allah, mun kalian ke ibadah sunnah bae tak bate man tahu sawat megawat apa namanya bayat ini bayat itu toreko syadidi toreko ini toreko itu tapi sholat witir rawatib apa kalian tak teman, bahkan bojong subuh pun sebut nengkol bentok wal dulu tahu sawat megawat begini. Al-Fatihah. Siapa? Anu. Kromi. Anu ya, apa namanya? Limi. Lanjut dari record ini lagi cek saya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi فاهتز الأرض ترابا وازداد بشارا وازداد الكرسي هيبة الله وقارا وامتلأت السماء أنوارا وضجت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله
انطق بإذن رب الحق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد boleh saya على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا